Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semandaliwa, generasi emas penerus bangsa. Kami dari Kuliah Kerja Nyata Institut Teknologi Sumatera, kelompok 125. Di sini kami ingin memaparkan materi pembelajaran astronomi. Izinkan kami memperkenalkan diri ya. Nama saya Raffi Didika Ferdana dari Program Studi Teknik Industri dan rekan saya Erik Silitonga dari Program Studi Teknik Biosistem. Oke teman-teman semua, simak baik-baik ya materinya. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih lanjut lagi, ada baiknya teman-teman mengetahui kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran di video kali ini. Kompetensi dasarnya, teman-teman harus mampu memahami dan mengetahui ruang lingkup tata surya. Yang kedua, teman-teman harus memahami pembelajaran mengenai astronomi dasar. Yang ketiga, teman-teman harus mampu menerapkan cara penggunaan jam matahari. Dan yang terakhir, teman-teman harus mampu menjelaskan dan memahami tata surya. Tujuan dari pembelajaran di video ini adalah: yang pertama, mempresentasikan hasil pemahaman ruang lingkup tata surya. Yang kedua, mengenal benda-benda dan bentuk tata surya. Yang ketiga, menjelaskan cara membuat jam matahari. Yang keempat, menjelaskan cara penggunaan dan menerapkan jam matahari. Dan yang kelima, mempresentasikan tentang teori dan praktek jam matahari. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang tata surya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu tata surya? Nah, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Kita bisa lihat dari gambar berikut. Pembahasan. Menurut para ahli, sejarah memperlihatkan bahwa sains berkembang secara pesat sejak kelahirannya pada abad-abad pertengahan hingga saat ini. Pengetahuan ilmiah tumbuh bagai deret ukur. Kecepatan pertumbuhannya semakin lama semakin tinggi. Dalam perkembangan ilmu secara kasat mata, nampak pergantian gagasan-gagasan ilmiah lama oleh yang baru sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga perbedaan gagasan modern dari gagasan klasik. Menurut Toha DKK 2017, alam semesta merupakan bagian yang tidak terlepas dari dunia sains, dan astronomi merupakan cabang ilmu sains yang membahas hal tersebut. Perspektif pemikiran sains di bidang astronomi sampai saat ini masih menjadi perdebatan paradigma yang tidak kunjung usai. Nah, kita masuk ke anggota tata surya. Anggota tata surya itu ada 5 bagian. Yang pertama itu matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Jarak rata-rata bumi ke matahari itu 150 juta kilometer atau 1 satuan astronomi. Matahari berbentuk bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Yang kedua, ada komet. Komet juga disebut dengan bintang berekor. Benda langit yang garis edar atau orbitnya sangat lonjong, sehingga jarak ke matahari itu kadang-kadang jauh dan kadang-kadang dekat sekali. Ekor komet selalu menjauhi matahari sebab mendapat tekanan dari matahari. Yang ketiga itu ada meteor dan meteoroid. Meteor adalah benda angkasa berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika meteor masuk ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi disebut meteoroid. Yang keempat ada asteroid. Asteroid itu dinamakan juga planet minor atau planetoid. Asteroid itu mengisi ruang yang berada di antara Mars dan Jupiter. Di dalam sistem tata surya ditaksir terdapat 100.000 buah planetoid yang ukurannya antara 2 sampai 750 km kubik. Asteroid atau asteroid tersebut senantiasa berputar di antara planet Mars dan planet Jupiter berbentuk sabuk asteroid. Nah, yang terakhir itu ada satelit. Satelit adalah benda langit mengiring planet. Satelit senantiasa mengiring dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya satelit dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Nah, satelit alam itu satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Contohnya itu bulan sebagai satelit alam bumi, Titan sebagai satelit alam Saturnus. Yang kedua itu adalah satelit buatan. Satelit buatan itu adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk
tujuan tertentu, contohnya satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu astronomi. Ada yang tahu nggak sih pengertian dari astronomi itu apa? Astronomi adalah ilmu alam yang mempelajari benda-benda langit serta seluruh fenomena di luar atmosfer bumi. Salah satu aplikasi dari ilmu astronomi yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah dalam perhitungan waktu. Dalam astronomi, perhitungan waktu didasari dengan pergerakan benda-benda langit. Sebagai contoh, hari. Hari adalah panjang waktu yang diperlukan bumi untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Kemudian bulan. Bulan adalah panjang waktu yang diperlukan bulan untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bumi. Dan yang ketiga adalah tahun. Tahun adalah panjang waktu yang diperlukan bumi untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Nah, dari gambar ini, untuk memperhitungkan waktu, kita memerlukan pengetahuan pergerakan benda-benda langit. Jika dilihat dengan mata, benda-benda langit seperti matahari, bulan, planet, bintang, dan sebagainya itu terlihat seolah-olah melekat pada suatu bola raksasa yang disebut sebagai bola langit. Jika kutub-kutub bumi diproyeksikan ke bola langit, kita akan memperoleh dua buah titik yang disebut sebagai kutub langit utara dan kutub langit selatan. Jika kita berada di kutub langit utara dan kutub langit selatan, ini menjadi poros sumbu rotasi benda langit, yang sebenarnya adalah rotasi bumi. Bintang-bintang akan tampak berputar sepanjang ekuator langit untuk mengitari titik kutub langit utara dan kutub langit selatan. Dari kutub-kutub bumi, bintang dapat saja tidak pernah terbit dan atau tidak pernah terbenam. Lintasan yang ditempuh bintang dan bola langit ini disebut sebagai lingkaran harian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang zodial atau jam matahari. Lintasan matahari di bola langit disebut sebagai eklipta, bidang yang membentuk sudut sebesar dari bidang ekuator. Pergerakan terbit dan terbenamnya matahari ini dapat digunakan sebagai penunjuk waktu, yaitu dengan menggunakan bantuan alat yang dikenal sebagai zodial atau jam matahari. Jam matahari adalah alat sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan gerak semu matahari. Jam matahari cukup mudah untuk dibuat dan digunakan. Cara kerja jam matahari ini dengan memanfaatkan bayangan yang dibentuk dari sinar matahari. Bayangan tersebut merepresentasikan posisi matahari saat itu. Berikut ini adalah alat pembaca jam matahari yang dapat dipraktikkan secara langsung dan akan diperagakan atau dipraktikkan oleh kelompok 120. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan tentang materi pembelajaran astronomi. Apabila ada kurang kata kami mohon maaf, dan untuk rekan-rekan SMA negeri 2 tetap semangat belajar. Semoga apa yang telah dicita-citakan tercapai dengan baik dan tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum.